Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan memaparkan nilai-nilai dasar ASN yang ada pada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Sri Mulyani dalam menerapkan orientasi pelayanan selama jabatannya, yaitu salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan APBN. Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya, di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia, tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan. Nah, kita lihat PPH tadi, bracket 35 di negara Eropa ada yang sampai 40. Kita membuat minimum taxation untuk korporasi. Nah, PPN kita lihat space-nya masih ada, jadi kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi. Namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun. Jadi caranya gimana ya tadi, pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Sri Mulyani merupakan pribadi yang akuntabel. Hal ini terbukti dari salah satu kinerjanya, yaitu adalah laporan keuangan pemerintah pusat 2020 yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Opini ini menjadi yang kelima sejak tahun 2016. Dengan opini wajar tanpa pengecualian, Sri Mulyani dapat memenuhi harapan publik, terbangunnya kepercayaan publik bahwa keuangan negara dikelola dengan baik. Menteri Sri Mulyani maksud saya ini selalu mencetak prestasi seperti itu. Di tahun 2018 menjadi the best minister in the world, lalu di tahun 2017 ini Menteri Keuangan terbaik se-Asia versi Finance Asia, lalu di tahun 2016 ini mendapatkan Most Powerful Woman, dan di tahun 2010 hingga 2016 menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saya membangun hubungan sama anak-anak itu tentu tergantung pada tahapnya ya. Kalau dia masih tahap pembentukan anak-anak itu yang paling penting adalah pertama mereka punya empati. Karena kalau saya anak 10 barangkali empati itu menjadi otomatis karena ya memang kita harus toleran kan. Satu kamar berisi 6 orang gitu kan biasa dulu kita. Kalau cerita klasiknya satu telur dibagi 12 gitu kan biasa tuh dadar. Kalau zaman mereka nggak ada lagi kan. Jadi membangun empati itu harus diusahakan dan itu dimunculkan dalam setiap hari. Sri Mulyani memiliki nasionalisme dan dedikasi yang tinggi dengan mengabdi pada Indonesia. Wanita yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia karena beberapa kali menyelamatkan Indonesia dari krisis yang terjadi setelah kemudian didapat oleh negaranya sendiri. Sudah sering melihat bahwa anggaran perlu untuk dieksekusikan secara baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah. Dan cita-cita Bapak Presiden untuk membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang baik, dengan birokrasi yang efisien, yang bersih dari korupsi, dan juga dari sisi kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh. Terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai co-chair dari The Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 makin memperkuat peran Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Sri Mulyani mengungkapkan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani sering melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa. Ibu Sri Mulyani mendefinisikan dirinya dengan 3 hal, yaitu selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya akan menang. Sekian video dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.